Pemuda yes, tapi harus berisi. Mencari orang yang idealismenya 100% dalam dunia politik sepertinya sulit. Rekan sendiri sadari berapa banyak yang terlibat kasus korupsi dulunya mantan aktivis. Benar. Apakah mereka waktu aktivis tidak memperjuangkan juga idealismenya 100%? Ya. Demokrasi kita kan tidak bisa membatasi. Memang Standar dan kapasitas itu tidak bisa dibatasi. Tetapi harus lahir kesadaran secara kolektif bahwa jika masuk di dunia parlemen ada tanggung jawab rakyat yang harus kita dorong. berani mengambil tanggung jawab, harus berani bertanggung jawab. One days, one goals, one goodness. Selamat datang di Mata Pemuda. Masih bersama saya Nur Amin Saleh, tuan rumah Mata Pemuda. Di segmen ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, kakanda kita, mantan aktivis dan sekarang menjabat di Komisi 2 DPRD Kota Palopo, yaitu Kak Stephen Hamdani. Bagaimana kabarnya Kakak? Baik. Ini sebuah hal yang spesial. Kenapa? Karena rombongan Komisi 2 datang di KNPI Makassar untuk lakukan kunjungan dan silaturahmi dengan kita. Ya, terima kasih. Saya menyapa pemirsa dulu. Ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami. Siap. DPRD Kota Palopo diundang langsung di podcast KNPI Kota Makassar. Kenapa kita datang untuk di KNPI Kota Makassar? Kita membawa Perda Kepemudaan yang memang Makassar sudah ada di tahun 2019. Itu secara administrasi. Tapi secara pribadi banyak teman-teman yang mungkin seperti saya itu membina. Saya pribadi dari zaman saya 2014 terjun di politik praktis, terpilih anggota DPR, banyak sekali organisasi kepemudaan yang saya bina. Jadi kadang-kadang kita diskusi di parlemen itu seperti apa, kemudian kita memberikan pemahaman politik ini seperti ini yang mungkin kita-kita yang macam saya dulu aktivis di kampus juga hanya tahunya dalam dunia kampus tentang isu-isu seperti ini, tapi kita tidak tahu seluk-beluk apa sih yang terjadi di pemerintahan. Oke. Nah, saya pribadi berangkat dari parlemen jalanan juga dan akhirnya tiba di parlemen yang mungkin tanda kutip real parlemen legislatif, akhirnya tahu. Sehingga bisa menceritakan kepada adik-adik para aktivis, ini loh sisinya seperti ini, sisi ini, sehingga mereka punya indikator-indikator atau kasana-kasana yang sangat banyak, sehingga mereka siap ketika nanti mereka pada akhirnya terjun ke dunia politik, mereka sudah tahu. Tidak hanya sebatas retorika yang diajar di setiap organisasi, kemudian bagaimana menjadi aktivis yang baik dan lain-lain, tapi mereka sudah tahu apa sih dunia di politik itu, yang politik praktis itu dunianya seperti apa, pola mainnya seperti apa, gitu. Karena bagi saya, mohon maaf ya, saya harus jujur ya. Saya sorry kalau bahasa saya saya suka jujur-jujuran, santai aja. Karena bagi saya politik itu adalah kepentingan. Saya kadang-kadang kalau memberikan materi terhadap adik-adik mahasiswa, atau saya bilang mencari orang yang idealismenya 100% dalam dunia politik sepertinya sulit. Iya. Sulit. Tapi saya mengatakan begini, adik-adik sekarang menjadi aktivis di setiap organisasi, di kampus ataupun di mana, membara, bergelora. Tapi bagaimana ketika Anda duduk, contohnya kayak saya di parlemen langsung, idealismemu masih bisa 100% enggak? Oke. Bagi saya sulit. Tapi saya bilang, saya tidak berharap idealismemu 100%, tapi paling tidak idealismemu jangan di bawah 50%. Kalau di bawah 50%, Anda gagal sebagai aktivis. Oke. Karena untuk mencari 100% itu sulit dalam dunia politik yang ada. Karena dengan sistem politik yang ada, mungkin tidak hanya di Indonesia, di dunia juga, sulit mendapatkan idealisme yang ada. Karena ada kepentingan partai politik. Banyak. Tidak hanya partai, banyak kepentingan, banyak indikator yang bisa merubah itu semua. Tapi kita rekan sendiri sadari berapa banyak yang terlibat kasus korupsi dulunya mantan aktivis. Benar. Apakah mereka waktu aktivis tidak memperjuangkan juga idealismenya 100%? Ya. Tapi kenapa bisa seperti itu? Kita tidak bisa salahkan juga. Mungkin karena sistem. Iya. Berarti sistem di dalam partai politik. Saya tidak bilang di partai politik. DPR? Saya tidak bilang itu.
Tapi ada banyak peluang yang terjadi. Banyak hal yang bisa mempengaruhi itu semua. Iya. Banyak hal yang bisa, makanya itu kembali ke individual. Makanya saya tanamkan ke adik-adik, ketika kamu masuk, saya tidak akan berharap 100% full. Tapi bagaimana kau bisa bertahan dalam idealismemu yang tinggi. Oke. Dan kalau di Kak Steven 23 tahun ya pertama menjabat. Kurang lebih 22. 88 ke 2014, 26 lah, 25 lah. 25. Oke. Itu kan bisa dikatakan benar-benar masih sangat menggelora, dan tapi kalau masuk di dalam ruang yang praktis itu bisa dikatakan masih agak prematur. Bagaimana Kak Steven bisa keluar daripada zona-zona yang ya bisa dibilang jurang juga ini? Ya, awalnya saya berapi-api pertama kali terpilih karena saya mencoba mengaplikasikan idealisme saya yang selama ini saya bawa dari parlemen jalanan. Tetapi setelah kita masuk, begini loh tantangannya. Begini loh cara mainnya. Oke. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya mencoba mengkolaborasikan itu semua, tapi tidak melupakan identitas saya, tidak melupakan idealisme saya. Gitu. Ternyata ketika saya mencoba membawa idealisme saya 100%, karena itu resikonya bisa besar. Saya berpikiran gini, ketika resikonya besar dan saya tidak akan ada di situ, terus siapa lagi yang mau memperjuangkan? Hanya karena saya bertahan 100% idealisme itu. Betul. Saya mencoba menurunkan ego idealisme saya, tetapi saya tidak meninggalkan nilai-nilai penting, batang-batang dari pemikiran saya yang utama. Saya tidak meninggalkan, tapi saya coba masuk ke dalam sistem itu, tetapi tidak meninggalkan nilai-nilai yang sangat konkret, nilai yang sangat penting. Saya tidak tinggalkan itu. Menjadi catatan, Kak, dengan banyaknya lah calon anggota legislasi yang sangat-sangat muda, apa yang bisa Kak Steven bagikan ke mereka agar seperti disampaikan idealismenya itu tidak drop? Pertama gini, saya memang di awal dulu saya bercerita pengalaman ya. Oke. Waktu saya terpilih banyak orang bilang dan banyak stigma, masih muda, dia tahu apa sih? Betul. Tentang politik. Bagi saya muda tua itu tidak ada masalah. Muda tua itu tidak ada masalah. Tinggal bagaimana kita membekali diri. Saya mungkin walaupun muda, tapi saya sudah ditempa. Saya sudah ditempa dari sekolah, dari kampus, dari apa, untuk bertarung dalam posisi pimpinan di setiap posisi dalam dunia aktivis. Sehingga ketika kita terjun langsung, mungkin memang masih baru dunia politik itu, tapi setidaknya kita siap. Karena hampir sama. Dunia organisasi kepemudaan, dunia politik, intinya organisasi hampir sama. Tinggal cara kita menyesuaikan. Iya, tapi kan soalnya banyak millennials yang tidak bersentuhan dengan organisasi. Mungkin dia bagian daripada dunia publik, mungkin public figure, tapi langsung terjun. Ya, itulah saya katakan begini. Saya juga tidak bilang bahwa saya pemuda mendukung semuanya pemuda harus terpilih, tidak juga. Saya tidak mau seperti itu juga. Ini yang menarik ini. Saya tidak mau. Saya dukung pemuda kalau memang kamu siap. Kalau tidak siap jangan. Kalau hanya bermodalkan tas yang lain. Oke. Kan banyak kita lihat yang tadi kita sampaikan bahwa modal public figure, modal adalah tas-tas yang lain, elektabilitas, popularitas dan yang lainnya. Gitu. Saya tidak tertarik akan hal itu. Walaupun pemuda, mohon maaf sekali lagi, bukan saya tidak mau memilih pemuda, enggak. Saya mau memilih pemuda, tetapi Anda harus siap ketika sudah terpilih. Iya. Gitu. Bukan berdasarkan, karena ini loh, tanggung jawabnya besar. Kita terpilih sebagai wakil rakyat, kita mewakili rakyat. Minimal kita bisa berbuat apa yang kita bisa berbuat. Yang dalam posisi, walaupun ya tidak ada yang sempurna. Oke. Saya juga masuk di politik tidak bilang langsung hebat, langsung sempurna, enggak. Kita juga dalam proses belajar, tapi minimal kita tidak dari nol. Kita ada dasar yang ditempa. Seperti kita di organisasi kan ada pendidikan-pendidikan yang harus ditempa kita sebelum sampai ke posisi puncak. Begitu di dunia politik. Jadi itu yang saya mau tekankan. Pemuda yes, tapi harus berisi. Pemuda yes, tapi harus berisi. Kalau pemuda kaleng-kaleng lewat dulu ya. Saya juga tidak bilang pemuda kaleng-kaleng. Tapi minimal begini, teman-teman pemuda yang memang berminat di politik, mulailah belajar tentang organisasi. Tidak ada yang tidak mungkin. Kalau memang Anda tidak belajar di organisasi atau apa, mungkin banyak tempat lain lah yang bisa mengembangkan karakter Anda, kepemimpinan Anda.
Banyak. Ya. Karena kan demokrasi kita kan tidak bisa membatasi. Memang. Standar dan kapasitas itu tidak bisa dibatasi. Tetapi harus lahir kesadaran secara kolektif bahwa jika masuk di dunia parlemen ada tanggung jawab rakyat yang harus kita dorong. Bukan sekedar popularitas saja, tapi harus memiliki kapasitas. Nah, ini juga yang menarik ini. Jadi kita juga tidak bisa salahkan si caleg. Kadang-kadang nggak hanya yang muda ya, yang tua. Saya nggak punya pengalaman di organisasi, terus saya mau caleg. Apakah saya harus dibatasi? Nggak bisa. Itu kita melanggar demokrasi. Betul. Tapi kita juga harus memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. Iya. Jadi jangan juga salahkan calegnya, karena kita juga tidak bisa batasi. Tapi bagaimana kita memberikan pemahaman politik kepada para caleg, para masyarakat bahwa ini loh yang akan mewakili saya. Bagaimana yang sosok yang mewakili saya betul-betul bisa memperjuangkan saya, mengerti kondisi saya, mengerti aturan yang bisa merubah kehidupan saya, mengerti tata cara yang bisa menyejahterakan saya dengan kebijakan-kebijakannya. Jadi jangan hanya berpusat pada satu indikator bahwa calegnya aja, masyarakat juga kita harus berikan pemahaman gitu. Kalau kita berpusat pada satu indikator, kita akan melahirkan nanti produk-produk ya bahwa yang boleh caleg, yang hanya boleh track recordnya begini, CV-nya sudah organisasi. Sedangkan itu kan pasti melanggar demokrasi. Benar. Nah, di sisi lain, dia tidak akan bisa terpilih kalau tidak ada yang pilih. Nah, siapa yang memilih? Masyarakat. Nah, tidak semua masyarakat melihat kurikulum vitae-nya para caleg atau apa. Ada juga yang melihat dengan yang lain. Iya. Nah, itulah yang kita berikan pendidikan politik, efeknya dan lainnya. Walaupun memang mengharapkan kesempurnaan itu sulit, tapi paling tidak kita sudah berjuang selangkah lebih maju. Saya tertarik sebagai penutup. Ini sebagai penutup. Siap. Menjadi catatan penting bagi masyarakat ya. Tips untuk memilih caleg, khususnya kalau kita melirik ke pemuda. Kalau yang tua kan sudah bisa lihat rekam jejaknya, tapi yang baru pemula, apa yang harus diperhatikan? Karena seperti dikatakan tadi, tidak semua pemuda tapi harus berisi. Tapi ciri-ciri berisi ini seperti apa? Meskipun masa kampanye belum jalan, tapi kan sudah lihat, sudah banyak baliho-baliho yang bersebaran. Paling dasar adalah kita lihat track recordnya. Track record kan menggambarkan. Track record nggak bisa bohong. Dia pernah di mana? Dia pernah bikin apa? Dia pernah seperti apa? Dia terlibat di mana? Itu track record. Yang kedua, walaupun track recordnya bagus, karakternya kita harus lihat. Bagaimana cara menilai karakternya? Ya kita berkomunikasi, bersosialisasi. Ada orang hebat, tapi belum tentu etikanya baik, adabnya baik. Ada orang yang bagus etikanya, sopan dan lain-lain, tapi belum tentu menguasai hal-hal yang lain. Ya memang mencari kesempurnaan itu sulit, tapi paling tidak ada batas-batas yang masyarakat bisa menilai. Track recordnya seperti apa, artinya itu menandakan isinya dia seperti apa. Yang kedua, adabnya seperti apa. Orang ini etikanya, adabnya dia seperti apa. Karena gini, walaupun dia belum sempurna dalam sisi akademik dalam dunia perpolitikan atau organisasi, tapi ketika kemauannya ada untuk berusaha, dan itu harus ditutup dengan adab dan iman yang kuat. Itu benteng paling utama. Saya mau tambahan satu kan. Siap. Catatan untuk para caleg muda. Ya. Ini penting. Apa yang harus mereka perkuat? Saya cuma mau bilang sama teman-teman pemuda, bermimpi itu baik. Yang penting, saya punya slogan ya, dan dimanapun saya selalu bilang, berani mengambil tanggung jawab, harus berani bertanggung jawab. Berani mengambil tanggung jawab, harus berani bertanggung jawab. Ketika Anda berani mengambil tanggung jawab sebagai caleg, Anda harus bertanggung jawab ketika terpilih. Kalau Anda merasa masih kurang ketika terpilih, Anda harus belajar. Itulah bentuk tanggung jawabmu. Belajar, meningkatkan kapasitas dirimu. Belajar bagaimana aspirasi-aspirasi yang ada dalam konstituen yang memilih Anda perjuangkan. Belajar bagaimana alur sistem permainan politik. Belajar, intinya belajar. Ada niat. Iya. Gitu. Jadi ketika Anda berani mengambil tanggung jawab untuk maju sebagai caleg, Anda harus berani bertanggung jawab atas keputusan itu.